Apakah kamu percaya pada alien, UFO, atau gagasan bahwa mereka, siapapun mereka itu, mungkin sudah ada di bumi? Selama bertahun-tahun, pertanyaan tentang kehidupan alien selalu memicu perdebatan dan membagi opini publik. Prospek kontak pertama dan kedatangan mereka merupakan sesuatu yang diyakini oleh sebagian orang, sementara yang lain tetap skeptis. Namun, terkadang muncul laporan yang membuat semua orang, bahkan orang yang paling skeptis sekalipun, bertanya-tanya, bagaimana jika itu benar? Selamat datang di What's Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas 4 kisah alien yang akan membuatmu mempertanyakan realitas. Pertama, kisah aneh yang terus berulang dari Terry Lovelace. Sebagai pengacara sukses selama beberapa dekade, Lovelace adalah sosok yang dihormati di komunitasnya. Jika beberapa orang yang mengklaim mereka pernah melihat UFO mungkin memiliki reputasi yang meragukan, Lovelace justru sebaliknya, seorang pria yang lugas, rasional, dan sangat dihormati. Namun, ia memiliki sebuah rahasia yang baru terungkap di awal tahun 2010-an. Setidaknya sekali dalam hidupnya, ia pernah diculik oleh alien. Meskipun ada laporan tentang beberapa kejadian sepanjang hidup Lovelace, kisah yang paling sering diceritakan terjadi di Devil's Den, sebuah taman nasional di Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 1977. Saat itu, Lovelace masih bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat sebelum memulai karir hukumnya, dan ia pergi berkemah bersama temannya yang dikenal sebagai Toby. Tak lama setelah mendirikan tenda, mereka melihat cahaya biru yang menyilaukan terpancar dari sebuah objek terbang yang tampaknya melayang di dekat mereka. Cahaya tersebut kemudian bergerak sehingga tepat berada di atas mereka berdua, dan hal berikutnya yang Lovelace sadari adalah ia sudah terbangun. Beberapa jam hilang dari ingatannya, tetapi ia melihat objek terbang yang sama, dan di bawahnya kini tampak beberapa sosok kecil seperti anak-anak. Ingatan Lovelace perlahan kembali, dan ia mengingat bagaimana ia dan Toby menghabiskan waktu di dalam pesawat tersebut bersama makhluk-makhluk itu. Toby secara khusus mengingat bagaimana makhluk-makhluk itu telah menyakiti mereka secara fisik. Kisah ini baru terungkap bertahun-tahun kemudian setelah seorang dokter menemukan benda logam misterius tertanam di lututnya yang menurut Lovelace mungkin telah dimasukkan ke dalam tubuhnya saat kejadian tersebut. Selanjutnya kita beralih ke Berkshire County, Massachusetts, dan mundur 8 tahun ke belakang ke tahun 1969. Di sini terjadi sebuah insiden UFO besar yang tidak hanya disaksikan oleh 1 atau 2 orang, tetapi oleh banyak kelompok dan individu, terutama di dalam dan sekitar kota Sheffield. Dikatakan bahwa sebuah pesawat besar berbentuk bola terlihat, dan dalam beberapa kasus, pesawat itu bahkan mengejar targetnya sebelum mengangkat mereka ke dalam kapal. Makhluk atau objek tersebut terlihat dari berbagai sudut pandang, baik yang dekat maupun jauh. Meskipun beberapa sudut pandang terhalang, banyak yang tidak. Salah satu kesaksian paling terkenal berasal dari Thomas Reed yang saat itu masih anak-anak dan sedang berpergian dengan keluarganya di dalam mobil. Namun keluarga Reed mengalami semacam kehilangan kesadaran secara serentak dan tiba-tiba sebelum mereka tersadar kembali di dalam mobil, tetapi dengan posisi duduk yang berbeda dan perasaan gelisah yang aneh. Dikatakan seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengingat bahwa mereka sempat ditempatkan di sebuah hanggar besar, mungkin selama waktu yang hilang itu. Kesaksian lain tentang UFO di Berkshire yang mengikuti pola yang serupa. Pada satu momen, orang-orang melihat cahaya dan tiba-tiba mereka sudah kembali ke tanah dengan perasaan kebingungan. Anehnya, insiden ini tidak pernah benar-benar menjadi salah satu kisah UFO paling terkenal di Amerika Serikat. Tetapi tetap saja peristiwa ini hampir sepenuhnya tidak dapat dijelaskan. Tentu saja tidak semua peristiwa dugaan pertemuan dengan alien terjadi di tanah Amerika. Faktanya, sebagian besar negara memiliki setidaknya 1 atau 2 kisah ikonik mereka sendiri. Kisah-kisah ini sering disebut dengan nama seperti Belgian Roswell atau Area 51-nya Kanada. Selanjutnya, kita menuju Inggris, tepatnya di paroki West Yorkshire, Todmorden. Di sini, pada tahun 1980, seorang polisi bernama Alan Godfrey sedang sibuk mencoba menggiring sekawanan sapi yang kabur dari jalanan desa ketika ia mengalami sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Dalam berbagai wawancara, Godfrey mengklaim bahwa ia tiba-tiba melihat sebuah objek berbentuk berlian yang berputar, melayang, dan memancarkan cahaya terang. Selanjutnya,
Ia bersikeras bahwa dirinya juga mengalami kehilangan waktu sekitar setengah jam sebelum tersadar kembali di lokasi yang hampir sama meskipun sedikit lebih jauh di jalan. Ia menemukan dirinya dikelilingi oleh pusaran puing-puing yang ia yakini berasal dari kapal yang baru saja pergi. Setelah menjalani hipnosis pasca kejadian, Godfrey sampai pada kesimpulan yang mengganggu bahwa selama ia kehilangan kesadaran, ia sebenarnya telah dibawa ke suatu tempat dan dijadikan objek eksperimen oleh makhluk yang tidak dikenal. Yang lebih mengejutkan, ada dugaan bahwa pengalamannya mungkin terkait dengan kematian misterius yang sebelumnya terjadi di daerah tersebut, di mana seorang pria ditemukan tewas di sebuah tempat penyimpanan batu bara dengan pakaian yang tidak terkancing dengan benar dan rambut yang baru saja dicukur. Namun hubungan antara kedua kejadian itu tidak pernah dapat dibuktikan. Dan terakhir, meskipun banyak orang yang mengklaim pernah melihat UFO kemudian menulis buku untuk menceritakan pengalaman mereka seperti Alan Godfrey dan Terry Lovelace, ada juga kasus di mana seorang penulis profesional mengalami sesuatu yang luar biasa dalam perjalanan karirnya. Setidaknya, itulah yang dialami oleh penulis asal Amerika Serikat, Whitley Strieber. Meskipun lebih dikenal sebagai penulis horor dan thriller, Strieber juga terkenal sebagai salah satu pendukung utama teori UFO dan cerita tentang pertemuan dengan alien, terutama karena ia sendiri mengaku mengalami 2 kejadian besar. Pengalaman pertamanya yang ia ceritakan dalam buku non-fiksi berjudul Communion terjadi pada akhir Desember 1985 saat ia terbangun di tengah malam ketika menginap sendirian di sebuah kabin di tengah hutan. Dikatakan bahwa ia didatangi oleh sosok yang tampaknya bukan manusia sebelum akhirnya mengalami kehilangan waktu yang cukup lama. Seperti banyak orang sebelumnya, Strieber mencoba hipnosis untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Melalui proses itu, ia perlahan mengingat pengalamannya diculik oleh makhluk yang ia sebut sebagai The Visitors. Ketika Communion diterbitkan hampir 2 tahun kemudian dan diadaptasi menjadi film yang dibintangi Christopher Walken pada tahun 1989, Strieber seperti banyak pengklaim UFO lainnya menghadapi skeptisisme dan tuduhan bahwa kisahnya hanyalah kebohongan belaka. Namun ia tetap bersikeras bahwa kisahnya adalah kebenaran dan bahkan mengklaim mengalami pertemuan kedua. Kali ini di sebuah kamar hotel di Toronto pada tahun 1998. Di sana, Strieber mengklaim bahwa seorang pria misterius yang tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya muncul di depan pintu kamarnya, lalu masuk dan berbicara dengannya selama berjam-jam tentang berbagai pertanyaan terbesar dan terdalam dalam sejarah dan masa kini. Diskusi filosofis tentang jiwa, hakikat Tuhan, dan kehidupan setelah mati, semua ini kemudian Strieber tuangkan dalam bukunya yang lain berjudul The Master of the Key, di mana sosok misterius di Toronto tersebut menjadi sang master dalam judul buku itu. Jadi, bagaimana pendapatmu? Kisah mana yang paling membuatmu penasaran? Apakah pertemuan Terry Lovelace di Arkansas yang mengubah perjalanan berkemahnya menjadi pengalaman yang mengubah hidup? Atau insiden UFO Berkshire yang meninggalkan jejak pada seluruh komunitas? Kisah berlian berputar Alan Godfrey dan waktu yang hilang? Atau penculikan luar biasa Whitley Strieber yang ia klaim lebih dari sekedar fiksi ilmiah? Dalam hal liputan media arus utama, tidak satupun dari kisah ini yang mendekati ketenaran insiden Roswell atau penculikan Hill. Tapi mengapa demikian? Bagaimana kisah-kisah luar biasa seperti ini bisa tetap diselimuti misteri dan jarang dibicarakan? Ketika berbagai pemerintah di dunia tampaknya mulai membuka dokumen rahasia tentang kasus-kasus UFO, terutama di pusat fenomena UFO Amerika Serikat, apakah ini saatnya kita bisa mendapatkan jawaban yang jelas? Akankah kisah Lovelace, Godfrey, dan Strieber akhirnya terbukti benar dan membuktikan bahwa mereka tidak berbohong? Ataukah kamu masih belum yakin? Beritahu kami di kolom komentar. Karena inilah 4 kisah alien yang akan membuatmu mempertanyakan realitas.